Assalamualaikum. Welcome to Ladies Journey Podcast. Tempat di mana kita berbincang dengan santai tapi bermakna tentang perasaan, kehidupan, atau hal-hal yang kamu rasain tapi sulit banget buat kamu ungkapin. Di sini kita tumbuh bareng, gak harus sempurna, yang penting kita terus jalan. Aku Zahra Hanifia. Aku yang Nurul Hanifah. Kita ikuti journey kita hari ini. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banget buat para ladies yang udah ngirimin pertanyaan di Instagram kita ya. Iya. Pertanyaannya banyak. Iya, dan cukup mewakili perasaan seorang perempuan. Iya. Kalau mungkin para ladies di luar sana bingung untuk mempertanyakan hal ini gitu ya. Semoga ini mewakili banget gitu. Dan pertanyaannya banyak banget. Podcast ini akan menjadi beberapa part ya yang akan Jadi dibahas. jangan bosen-bosen ngeliat kita Untuk nonton terus. Oke. Langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama. Langsung aku bantu bacain ya. Oke, ini pertanyaan pertama. Kalau kita perhatiin, sekarang banyak banget istilah yang dipakai ke perempuan, tapi nadanya tuh kayak lagi ngomongin barang, bukan manusia. Perempuan menikah disebut di unboxing, seolah-olah dia itu sesuatu yang baru dibuka. Perempuan melahirkan disebut turun mesin, kayak tubuhnya cuma alat produksi. Bahkan saat perempuan memilih KB, ada istilah tutup pabrik, seolah fungsi utamanya cuma produksi buat anak. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih cara pandang seperti ini masih kuat banget di masyarakat kita? Kenapa tubuh dan kehidupan perempuan sering direduksi hanya jadi fungsi biologisnya aja? Dan kenapa pilihan-pilihan perempuan yang sebenarnya sangat personal justru sering dibahas dengan istilah yang merendahkan seperti ini? Itu pertanyaan pertama yang cukup mengguncang. Mungkin mewakili juga para ladies di luar sana ya. Nah, kalau kita bahas ini sebenarnya sudah ada penjelasan ilmiahnya gitu ya. Dan ini bukan hal yang baru. Dalam psikologi ada teori objectification teori. Di teori ini menyebutkan kalau seringkali wanita itu dipandang sebagai objek, bukan sebagai manusia utuh. Berarti kayak untuk menjadi bahan penilaian orang. Nah, penilaian ini baik dari segi tubuh ataupun fisik biologisnya. Berarti bahasa sederhananya tuh kayak bahasa-bahasa untuk perempuan ini, label-label perempuan ini sudah menjadi bahasa sehari-hari ya Teh ya. Yang aku sering tahu Teh ya, yang bahasa kayak gitu kayaknya di komentar, di tongkrongan tuh kayaknya udah menjadi bahasa biasa yang digunakan ya Teh ya. Iya. Dan itu tuh nyambung juga sih Teh ke sosial teorinya ya, katanya yang banyak laki-laki atau perempuan, banyak orang yang tumbuh karena melihat rekaman lingkungannya. Iya. Nah, penelitian lain juga nunjukin kalau seseorang sering dipandang sebagai objek, nah orang lain itu akan memandang dia sebagai sosok yang gak ada perasaan dan gak punya pilihan hidup. Dan ini berat banget kan ya? Perempuan itu dinilai tidak mempunyai pilihan. Iya, bahkan bukan hanya ketika hal ini diucapkan oleh seseorang, dipandang seperti itu oleh seseorang, bukan hanya perempuan yang merasa rendah, karena mungkin laki-laki juga ketika dipandang sebagai objek yang tidak mempunyai perasaan dan pilihan hidup, ini juga berat, apalagi sebagai seorang perempuan yang lebih sensitif. Iya, benar. Nah, ini juga dibahas di Journal of Personality and Social Psychology. Nah, teman-teman bisa baca di jurnalnya di sini nanti ya. kita tampilin ya, Teh ya jurnalnya. Oke. Akhirnya dari situ tuh terbentuk pola pikir bahwa perempuan itu layak untuk dinilai, dikomentari pilihannya itu ya Teh ya. Iya. Pilihannya entah itu tubuhnya atau semacamnya lah ya Teh ya. Iya. Terus kenapa sih ini masih kuat banget gitu ya? Karena ini itu terbentuk dari lama, dari budaya, dari lingkungan, dari kita ngobrol sehari-hari. Mungkin kedengarannya kayak bercanda, tapi kalau misalkan diulang-ulang terus, ini akan membentuk cara berpikir, dan itu bahaya banget. Bahaya banget. Ya. Karena itu tuh sebenarnya orang yang berbicara seperti itu juga menggambarkan karakter dirinya ya. Iya. Menggambarkan mindset diri dia sendiri. Yang sekarang lagi hits banget kasus yang ketika wanita dijadikan objek di grup-grup. Ya. Nah, itu kan cukup sedih ya, kita sebagai wanita cukup sedih karena ya kita dipandang hanya sebagai objek dan pelecehan ya, pelecehan di sana. Tapi di sana tuh di grup itu seolah-olah bahasa itu biasa ya. Biasa saja, dan itu perlu diperbaiki di masyarakat. Benar banget.
Jadi gini, Teh, kalau melihat dari kasus yang ada, itu cukup menggambarkan lingkungan mereka yang mungkin bisa dibilang toksik ya, Iya, dengan betul, bahasa-bahasa yang seperti itu mereka membiasakan gambar seperti itu gitu kan. Nah, dan soal kenapa sih pilihan perempuan itu seringkali diremehkan dan direndahkan gitu ya. Jadi perempuan ini sering dinilai berdasarkan peran tertentu. Ini juga dibahas dalam kajian sosiologi. Contohnya tuh kayak gini ya. Kalau ketika seorang perempuan sudah menginjak usia dewasa, mohon maaf lahir dan batin ya, kapan nikah? Kamu udah laku ya. Setelah menikah nanti ditanya kapan kamu punya anak gitu. Kenapa kuliah tinggi-tinggi? Iya, kenapa kuliah tinggi Nanti laki-laki nggak ada yang mau. Iya. Itu kan penilaian yang kepada perempuan yang pada akhirnya pertanyaan itu malah meremehkan dan direndahkan. Oke. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya kamu akan di dapur? Oh benar banget. Gitu. Padahal ya dalam Islam perempuan itu kan sebagai sekolah pertama. Betul. Dan dalam Islam juga sangat mengistimewakan seorang perempuan ya, sampai dibuatkan suratnya di Al-Quran khusus ya. Surat An-Nisa gitu. Saking istimewanya Benar banget. perempuan. Iya, benar banget. Tapi tidak luput juga ya Teh, dari kita seorang perempuan yang harus menjaga diri juga ya. Iya. Bukan hanya untuk menjaga orang yang memandang kita, tapi kita juga menjaga diri kita sendiri. Untuk diri kita, karena kalau misalkan kita berbicara tentang visi misi hidup manusia gitu kan ya, kita itu adalah sebagai seorang hamba yang diberikan tujuan, dan tujuan itu pasti ada batasnya, dan batasnya adalah kematian. Jadi kita harus mampu menjaga tujuan kita. Bener banget. Amanah yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Benar banget. Jadi sebenarnya itu bukan dunia yang katanya kejam atau jahat ya, Iya. tapi kita yang diam di saat lingkungan itu salah, kita diam. Iya. Jadi banyak orang yang merasa kalau diam itu ya berarti pada setuju, padahal mah ya tanya itu teh Iya. sangat toksik ya. Iya. Jadi kita nggak bisa menilai sesuatu dari apa yang hanya kita dengar, Benar banget. dari apa yang hanya kita lihat gitu. Kita harus melihat sesuatu itu dari beberapa sudut pandang. Ya, berarti perempuan itu sebenarnya tetap mempunyai pilihan dan harus Pilihan. mempunyai pendirian Iya. terhadap diri dia sendiri ya. Oke. Dan penilaian ini perlu kita perbaiki di masyarakat. Sangat-sangat perlu diperbaiki ya. Tapi yang pastinya memperbaiki penilaian ini butuh waktu yang cukup lama. Karena apa? Karena ini tadi sudah menjadi kebiasaan. Iya, benar banget. Sayangnya seperti itu. Makanya kenapa para ladies harus mampu menjaga dirinya sendiri. Karena secara tidak langsung kita akan melahirkan generasi. Dan semoga generasi-generasi yang kita lahirkan tidak seperti saat ini. Berarti sederhananya mau laki-laki atau perempuan kita mulai bebenah dari diri sendiri, Dari ya. diri sendiri. Dari bahasa, dari perilaku ya. Bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Oke. Mungkin cukup ya Teh? Cukup ya untuk pertanyaan itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahin, boleh Ya, banget. boleh banget, kita Nanti tunggu. tulis di kolom komentar. Iya, dan kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kita sangat tunggu banget di DM kita ya. Betul. Oke. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Aku langsung bacain aja ya, Teh ya. Kenapa sih perempuan itu harus punya karya dan pendirian? Aduh, ini pertanyaannya nggak kalah gong sama yang pertama nih. Ternyata pengikut kita pintar dan kayaknya otaknya sangat kritikal tingginya. Aduh, karena belajar. kita para ladies. Iya, ya. benar. Kalau kita bahas tentang kenapa perempuan itu harus punya karya dan pendirian, menurut aku ini tuh bukan sebuah tuntutan, tapi sebuah kebutuhan untuk menjadi pribadi yang utuh. Oke. Jadi menurut aku juga gini sih Teh, kalau perempuan itu dinilai itu nggak cukup dengan penampilannya aja, tapi gimana caranya jejak dia itu berdampak di situ gitu. Nah, kita bahas dari sisi umum dulu Oke. ya. Menurut psikologi, ada teori yang disebut self-determination theory. Di teori ini disebutin kalau manusia itu butuh 3 hal utama. Oke. Yang pertama, punya kendali atas hidupnya. Oke. Yang kedua, merasa mampu. Dan yang ketiga, punya kendali hidup, punya Oke. tujuan hidup Oke, gitu ya. Nah, tadi ya pendirian yang kuat itu masuk ke sana. Iya. Nah, jadi kita tahu kenapa kita memilih, dan kenapa kita memilih itu. Oke. Jadi kalau menurut aku tuh kayak
karya itu ibarat jejak dan pendirian itu ibarat kompas ya. Jadi mereka itu sebenarnya harus dua-duanya ada. Karena kalau karya tanpa pendirian juga perempuan akan mudah untuk dimanfaatkan. Iya. Kenapa karya dan pendirian itu bersatu ya Teh ya? Karena yang pertama kalau perempuan punya karya tapi tidak punya pendirian, dia akan mudah untuk dimanfaatkan. Iya. Tapi kalau misalnya dia hanya punya pendirian tapi tidak punya karya, dia hanya untuk didengar, tidak akan berdampak. Jadi mereka itu sebenarnya dua-duanya penting ya, nggak kalah penting banget nih dua-duanya. Sedangkan punya karya itu nggak harus selalu bentuk besar dan viral gitu ya. Oke. Karya itu bisa dalam bentuk apapun, belajar, bekerja, atau berkarya kreatif Iya, ya. mungkin kayak menulis. Iya ya. betul, bahkan membangun keluarga secara sadar itu juga sebuah karya Iya, gitu. Jadi karya itu nggak harus selalu besar, Oke. tapi karya itu adalah proses berkembang dan memberikan makna. Oke, jadi kalau misalnya kayak perempuan mau memulai untuk membuat konten gitu, sebenarnya sangat bagus ya. Itu Boleh sangat berdampak. banget. Walaupun mungkin pendukungnya baru sedikit, itu Iya, nggak iya. masalah banget ya Teh ya. Itu karena memulai hal yang baru, memulai untuk berdampak ke Iya, depannya betul. gitu ya. Nah, penelitian di Journal of Personality and Social Psychology juga nyebutin ketika seseorang punya kendali atas dirinya dan punya kontrol atas pilihannya, mereka cenderung lebih bahagia dan lebih sehat secara mental. Dalam psikologi juga ini sering dikaitkan dalam kebutuhan manusia itu sebenarnya manusiawi Teh untuk mengikuti orang lain. Tapi ketika dia udah berlebihan hingga dia kehilangan diri dia sendiri, nah itu yang akan menjadi PR. Apalagi kan perempuan mah suka FOMO ya Teh ya, Iya, melihat bener. kenapa kita bisa cantik kita enggak, padahal Iya. mah kita juga punya kecantikan sendiri ya. Sekarang tuh karena sosial media Iya, udah jadi dan harus dopamin yang mengikuti hebat banget. standar yang Iya. ada. Makanya kenapa perempuan harus punya pendirian. Bahagia tuh kayak gini loh. Karena apa? Karena aku lihat di TikTok. Nah, itu bahaya banget. Kalau punya pasangan harus kayak gini. Soalnya Iya. kenapa? Soalnya biar bisa ikut tren TikTok. Tren TikTok. Aduh, iya. Jadi bahkan standar pasangan pun kita dilihat dari Tren sosial iya, sosial gitu kan media. ya. Dan seharusnya memang tidak seperti itu. Kita hidup tidak bisa harus selalu mengikuti Iya, tren benar. sosial media, karena memang sosial media sekarang tuh menjadi dopamin yang bisa positif ataupun negatif. Iya. Tapi kalau misalkan terlalu banyak dopamin yang masuk ke Iya. negatif, pada akhirnya otak kita hanya berisi sampah-sampah Iya. saja. Dan Berarti itu mah gimana kita mengkontrol itu semua iya, ya? kontrol. Makanya di sini kenapa para ladies harus punya pendirian yang kuat agar kita tidak mudah terbawa arus oleh apa yang kita lihat di sosial media. Dan yang pastinya yang terlihat di sosial media itu adalah yang mereka kontrol juga ya. Yang baik-baik pasti diupload gitu. Gak Padahal di semua belakangnya nggak tahu ya. gak semua orang menampilkan mereka apa adanya, Benar walaupun banget. memang ada juga, Iya, tapi iya, tidak. Mungkin hanya sedikit orang. Iya. Jadi mungkin kesimpulannya ya, kayak punya karya dan pendirian itu bukan soal harus hebat di mata orang lain ya, betul. tapi bagaimana kita bisa jadi utuh untuk diri kita sendiri. Betul. Bahkan dalam Islam sendiri disebutin kalau perempuan itu tidak dibatasi. Oke. Tidak dibatasi, bahkan sangat dihargai. Oke. Perempuan itu sangat dihargai, punya peran dan pilihan Oke. gitu. Bahkan dalam sejarah Islam disebutkan ada sosok satu yang Iya. terkenal sekali Waduh, namanya siapa tuh? Khadijah binti Khuwailid. Aduh, siapa yang nggak kenal? kenal sama Iya, Khadijah oke. binti Khuwailid? Beliau itu adalah sosok pembisnis yang hebat. Iya. Pembisnis yang hebat, Oke. punya pendirian yang kuat dan Oke. tetap menjadi sosok yang luar biasa dalam keluarga. Dia juga sebagian bahkan seluruh hartanya ya untuk agama Untuk Islam, agama, ya, gitu. untuk memperjuangkan agama Iya, Islam betul. itu ya. Bahkan ya kalau misalkan kita baca sejarah lagi bagaimana Khadijah menyedekahkan semua hartanya untuk umat Islam ketika masa pemboikotan Iya. Bani Muthalib Iya. pada waktu itu. Semua harta Khadijah itu habis, bahkan gorden-gordennya semuanya dipakai gitu. Khadijah yang sekaya itu bajunya terdapat 15 tambalan. Kebayang nggak kalau sekarang yang kaya itu kan bajunya, jangan yang kaya, kita punya berapa baju gitu kan ya. Selemari kayak udah mau ganti lagi. Iya gitu. Masih bilangnya nggak punya baju. Iya, betul.
Bahkan pada waktu itu yang paling sedih itu adalah ketika Fatimah masih kecil ya. Fatimah masih kecil, ketika disusui itu yang keluar bukan ASI, tapi darah. Aduh, sebegitu hebatnya perjuangan Khadijah bagi bener umat banget, Islam. ya Makanya Allah. memang Khadijah itu menjadi role model, Iya. role model para ladies dan para muslimah di luar sana. Makanya tidak heran ya kenapa Rasulullah sebegitu cintanya dengan Iya, Khadijah ya. begitu. Oke. Jangan dikira Khadijah itu justru punya karya. Iya, Iya, benar banget. karyanya yang tadi bahwa beliau itu sebagai pembisnis yang Iya, hebat, pembisnis. punya pendirian kuat dan tetap menjadi sosok yang luar biasa. Iya, benar banget. Kenapa sih luar biasa dalam keluarga? Ketika Rasulullah turun dari Gua Hiro, Iya. Rasulullah menganggap bahwa dirinya gila. Iya. Tapi yang percaya pertama kali ada Khadijah. yang memeluk Rasulullah Iya. adalah Khadijah. Masya Allah ya. Bahkan cerdasnya di situ juga Khadijah tidak menanyakan ada apa ya. Iya, Langsung fokus untuk menenangkan dulu Rasulullah Iya. di situ. Oke. Jadi artinya dalam Islam perempuan itu tidak dibatasi untuk berkembang. Benar Justru perempuan itu dianjurkan untuk punya ilmu, kontribusi dan punya pendirian yang kuat selama tetap dalam nilai-nilai kebaikan. Tidak harus formal ya mencari ilmu itu di mana aja. Di mana ya. aja karena kita tidak boleh berhenti. Iya. Tidak boleh berhenti. Makanya Benar. ada hadis tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang Iya, lahat. benar banget. Jangan karena umur kita udah tua, saya mau sekolot gitu. Apalagi karena kita sebatas gender aja ya. Kalau misalnya laki-laki dan Sama. perempuan itu sama ya kalau sama menuntut ilmu. belajar terus. Oke, mungkin segitu ya Teh ya dari pertanyaan kita yang kedua. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kita akan lanjut di part 2. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.